salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada pengurus Yayasan Sion Blora, Majelis GKI Blora, serta Bapak Ibu Guru dari unit TK SD SMP, dan kepada adik-adik, teman-teman, dan kakak-kakak yang kami sayangi, sekali lagi Shalom. Di masa pandemi ini tidak mengurangi semangat kita untuk merayakan Natal. Hari ini tanggal 15 Januari 2022, keluarga besar Sion Blora merayakan Natal bersama dengan judul Natal Yesus Kuatku. Kita akan memulai acara kita dengan memuji nama Tuhan dengan pujian selamat datang. Kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Debbie. Mari Bapak Ibu dan anak-anak semuanya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur kalau saat ini Tuhan boleh mengizinkan kami, keluarga besar Sekolah Sion Blora, bersama-sama untuk mengikuti perayaan Natal Sekolah Sion melalui daring. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, setiap panitia yang sudah bekerja untuk menyusun, melaksanakan hingga perayaan ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga mengucap syukur untuk setiap anak-anak yang terlibat dalam perayaan ini, sehingga kami bersama-sama boleh menyaksikan setiap persembahan, baik pujian maupun drama yang diberikan. Biarlah melalui pesan Natal pun kami boleh melihat kasih Kristus yang boleh hadir dalam kehidupan kami, Kristus yang telah lahir bagi kami, sehingga kelahiran Kristus itu boleh membawa kami untuk membagikan kabar sukacita bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menyertai rangkaian acara kami dari awal hingga akhir nanti. Ke dalam tangan-Mu Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Lulu Woro Endah Palupi. Kepada yang terhormat Ibu Lulu Woro Endah Palupi, waktu dan tempat kami persilahkan. Kita mulai bangkit lagi dari keterpurukan karena pandemi. Jangan biarkan cobaan ini melemahkan semangat juang kita, karena Sang Juru Selamat telah hadir dan lahir kembali dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang akan selalu memperjuangkan kebenaran, kasih dan kesetiaan. Momen Natal kali ini
saya mengajak keluarga besar sekolah Yayasan Sion untuk memaknai Natal ini dengan memotivasi, bangun kembali semangat belajar, bekerja, berjuang untuk masa depan anak-anak titipan Tuhan demi kemuliaan nama-Nya. Akhirnya, kami pengurus yayasan, guru, karyawan Sion mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk acara selanjutnya, dilanjutkan sambutan Ketua Panitia Natal. Kepada Ibu Eri Sumarwati, waktu dan tempat kami persilahkan. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Lulu Endah Woropalupi sebagai Ketua Yayasan Sion Blora dan juga Miss Ika sebagai Manajer Sekolah Sion Blora, serta Ibu Kepala Sekolah dari TK, SD, dan SMP Sion Blora. Pertama-tama saya mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama ini, di mana di masa pandemi ini kita masih bisa merayakan Natal walaupun masih secara virtual. Karena Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita, seperti tema Natal Sekolah Sion Blora, yaitu Yesus Kekuatanku. Untuk itu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih juga kepada Yayasan Sion Blora, di mana mereka sudah mendukung secara doa dan dana sehingga acara Natal ini bisa terselenggara dengan baik. Dan juga untuk Bapak Ibu dan orang tua murid yang sudah memberikan persembahan kepada sekolah, sehingga Natal ini pun dapat terselenggara dengan baik juga. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Panitia Natal Sekolah Sion Blora, di mana mereka sudah meluangkan waktu dan tenaga sehingga dapat mengadakan Natal ini, menyusun Natal ini dengan baik. Untuk itu, marilah kita menyaksikan sederetan acara Natal Sekolah Sion Blora di tahun 2021 ini, di mana akan dimeriahkan oleh anak-anak TK Sion, SD Sion, dan juga SMP Sion. Tidak lupa juga guru dan karyawan SMP Sion Blora. Terima kasih, biarlah Natal ini akan membawa sukacita kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Selamat Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi kita menghadap kepada Tuhan dengan memuji Tuhan bersama. Mari kita bangkit berdiri dan memujikan pujian ini bersama dengan pujian telah lahir di Bethlehem. Putra Maria, Dialah Raja Damai.
sudah kita nanti-nantikan bersama. Pasti sudah tidak sabar ya. Kita akan saksikan bersama operet dengan judul Yesus Kuatku dan dilanjutkan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Fania Natasha. Yesus Kuatku. Kisah ini menggambarkan kondisi saat ini, yaitu masa pandemi yang berkepanjangan. Sudah hampir 3 tahun masa pandemi ini dirasakan semua orang. Kondisi pandemi berdampak pada semuanya, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun dunia pendidikan. Ditambah lagi ketika anak-anak harus belajar secara daring di rumah. Orang tua yang sibuk bekerja juga mengalami kewalahan karena tidak dapat mendampingi anak-anaknya di rumah. Dikarenakan kondisi yang belum memungkinkan untuk kembali ke sekolah, membuat anak-anak cenderung lebih sering menggunakan gadget atau HP, bukan untuk pembelajaran. Semakin banyaknya aplikasi game yang membuat mereka ketagihan, aplikasi-aplikasi medsos yang semakin menarik dan canggih membuat mereka mengabaikan tanggung jawabnya sebagai murid. Bahkan dapat memunculkan rasa kurang tanggung jawab akan tugas. Rutinitas di keluarga Pak Danang dan Pak Lukman setiap harinya mulai dari rutinitas di pagi hari. Anak-anak, ayo bangun, sudah saatnya ke sekolah. Ibu sudah siapkan sarapan buat kalian. Iya, Bu. Sudah siap anak-anak? Sudah, Pak. Ya, kita tunggu. Ya. Iya. Ayo, makan yuk. Doa dulu, Bu. Ayo, mari kita berdoa sebelum makan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas berkat-Mu. Kami akan makan, Engkau berkati dan sucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo, dimakan yuk. Oh iya, hari ini kalian ada kegiatan apa saja? Kami hari ini ada kegiatan tatap muka. Iya Pak, hari ini aku juga ada ulangan matematika di sekolah. Oh iya, kalau Ibu hari ini akan ada vaksin anak-anak. Dan Bapak sendiri bagaimana? Kalau Bapak hari ini ada rapat tim satu bidang di kantor ya. Ayo anak-anak, segera dihabiskan. Kita akan segera berangkat. Anak-anak, dihabiskan ya. Permisi ya, Pak. Setelah selesai sarapan pagi, Pak Danang berpesan, Baik, anak-anak, nanti hati-hati di jalan ya. Ibu juga hati-hati. Iya, Pak. Jangan lupa prokes yang ketat. Iya, Pak. Semuanya sukses ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Kami berangkat ya Pak. Iya nak. Jadi di jalan ya, Nak ya. Hati-hati. Di suatu pagi yang sama, kisah berbeda terjadi pada keluarga Pak Nah, ayo, lekas bangun. Udah siang loh, nanti terlambat loh. Lekas mandi sana.
anak-anak kemana sih? Dibangunin susah amat. Udah dari tadi loh teriak-teriak. Siap semua. Diki, Diki, bangun ya, udah siang, ayo, lekas bangun, ayo. Ini juga sama aja Dina, udah gede kok, sukanya masih dibangunin terus. Ayo sana, lekas mandi cepetan. Ini anak apa kebo sih, bangunnya susah amat. Ayo, lekas bergantian mandi. Ibu tunggu di ruang makan ya. Nggak pakai lama. Ibu. Apa toh Bu pagi-pagi udah marah-marah? Enggak malu didengerin sama tetangga? Pak, gimana nggak marah-marah? Orang dari tadi tuh ibu bangunin anak-anak. Malah pada tidur lagi. Bapak juga pagi-pagi mandiin burung terus nggak bantu ibu. Nggak anak, nggak bapak, sama aja. Berangkat. Pak, coba berangkat dulu ya. Aku udah terlambat, soalnya ada rapat dulu ya. Iya, tadi. Anak ya Pak ya. Loh, ini jam berapa kok? Belum selesai makan malah pada mainan HP. Ayo keburu kesiangan nanti kalau mau ke sekolah. Malah mainan HP, ini satunya masih main game, satunya chattingan sama siapa lagi. Ayo cepet. Ayo segera dihabiskan makanannya. Ayo cepet. Keburu kesiangan. Ayo cepet, ini udah jam berapa? Ini udah siang. Ayo cepet. Nah, anak segera dihabiskan makanannya ya. Ayo cepet makan. Ayo cepat. Ini udah jam berapa loh? Kalian sebentar lagi udah mau masuk sekolah. Masih chattingan. Ayo cepat. Segera dihabiskan. Ayo. Cepat, segera minum. Anak-anak. Jangan mainan HP terus. Nanti telat. Segera dihabiskan ya. Habis ini kalian juga akan ke sekolah, nanti terlambat. Ayo cepat segera. Selamat pagi anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Loh Diki, kok datang terlambat lagi? Sudah jam berapa ini nak? Baju kamu juga berantakan lagi. Dirapikan dulu ya. Maaf Bu, bangunnya kesiangan tadi. Kamu udah sering terlambat loh. Makanya lain kali kalau bangun nanti dipasang dulu alarmnya. Dan bangun lebih awal ya. Ya, oke silakan duduk. Kejadian yang sama terjadi juga pada Dina. Ibu guru Dina pun memberikan teguran kepada Dina karena sering terlambat datang ke sekolah.
Kebiasaan tersebut terus berulang setiap harinya di keluarga Pak Lukman. Dina, kamu kok terlambat lagi? Rapikan dulu rambutmu nak sebelum masuk ke kelas. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Lain kali jangan terlambat ya. Dan rapikan rambutmu sebelum masuk ke kelas. Ya Bu. Kegiatan di sekolah pun berjalan baik di SMP maupun di SD. Dan seperti biasa ketika belajar di sekolah pun anak-anak Pak Lukman sibuk dengan HP-nya. Sampai harus ditegur guru, bahkan dihukum oleh gurunya karena kurang fokus di kelas. Sedangkan anak-anak Pak Danang jauh berbeda dari Diki dan Dina. Saya belakan kakinya. Saat malam hari, seperti biasa, keluarga Pak Danang selalu berkumpul bersama di ruang keluarga sambil duduk santai dan makan cemilan. Luna dan Lula bercerita dengan bapak dan ibunya. Oh iya, Pak, Bu. Ya, tadi kan di sekolah Dina terlambat lagi. Terus rambutnya acak-acakan. Habis itu dimarahin Bu Sarah gara-gara main HP terus. Iya sama Bu, tadi adiknya Mbak Dina, si Diki itu juga sama dimarahin Bu Claudia loh. Gitu. Duh. Ini loh, kalau terlalu banyak main HP, semuanya diabaikan. Bahkan pelajaran pun diabaikan. Anak-anak jadi malas. Kadang tidur pun bangunnya kesiangan. Anak-anak, coba dekati mereka. Ajak mereka belajar menjadi anak yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Nah, itu ya anak. Ya. Nah, kalian dekati, tanyakan pada mereka mengapa mereka sampai seperti itu. Betul ya. Nah, ini menurut Bapak ya, ketika mereka seperti itu, orang tuanya ini akan menjadi bingung, sedih. Betul Pak. Ya. Apalagi nanti kalau tahu bahwa nilai mereka jeblok, jatuh maksudnya ya jelek gitu. Iya Pak. Orang tuanya pasti kecewa. Nah, pasti begitu ya anak ya. Iya. Nah, ini pesan Bapak dan Ibu ya. Coba dengarkan. Jadilah kalian jadi anak yang tetap bertanggung jawab. Iya. Gitu ya. Jadi anak yang bertanggung jawab. Diingat-ingat anak-anak ya. Pesan Iya, dari Pak. Bapak ya. Bu. Oh iya Pak, Bu, tadi nilai ulanganku di sekolah matematika dapat nilai 100 loh. Wow, pinter kamu nak ya. Pinter. Bapak dan Ibu hari ini senang karena kamu mendapat nilai 100. Pertahankan terus ya prestasimu. Kamu juga ya Kak ya. Iya, pasti bisa ini kakaknya ya. Anak-anak, ini kan sudah malam. Ayo kalian pergi tidur, besok kan sekolah lagi. Iya, Pak. Jangan lupa berdoa dulu. Oke? Yuk. Iya, Bu. Ya, kalian tidur dulu ya. Bu, Bapak tak menghabiskan bacaan ini dulu ya. Oh iya, Tidur dulu. silakan Pak. Berbeda kejadian pada keluarga Pak Lukman. Loh, ini apa-apaan? Kalian itu loh, nggak siang, nggak malam, HP terus aja. Terus waktunya belajar itu kapan? Ayo Dina, Diki, ayo belajar. Ya di sekolah kok Bu. Pintar menjawab aja nih anak. Coba lihat, kamu chattingan sama siapa sih ini? Ayo belajar. Kamu
Bentar Bu. Loh kan jalan pada ibu mati. Cuci kalah. Bukunya dibuka. Emang kalian nggak pada dapat tugas apa dari guru kalian? Ya Bu. Ayo cepetan. Ibu itu beliin kalian HP itu nggak cuma buat main anak, tapi juga buat belajar. Ini loh belajar. Tolong kamu sini. Ya Bu. Niki juga. Ya. Ayo. Belajar yang benar. Keesokan harinya, saat di sekolah, Luna menghampiri Dina. Dan di sanalah mereka saling sharing. Dina mengeluhkan ayah dan ibunya yang kurang pedulikan dirinya dan adiknya. Itulah kenapa dirinya dan adiknya lebih senang dengan HP-nya dibanding duduk dan berbicara dengan kedua orang tuanya. Dina juga sudah mengenal teman laki-laki yang ia sukai dan lebih nyaman chattingan dengan dia daripada dengan orang tuanya. Disitulah Luna mencoba untuk mendengarkan dan memberi masukan kepada Dina dan menguatkannya untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Mengarahkan Dina untuk melakukan hal-hal yang lebih positif daripada menyibukkan dirinya dengan HP. Hal yang sama terjadi juga saat Pak Lukman bertemu Pak Danang di kantor. Pak Danang, mau cerita dikit nih soal keluarga biasa. Ada apa ya? Dulu kalau lihat keluarganya Pak Danang tuh harmonis gitu loh. Beruntung gitu loh. Sama keluarganya tuh harmonis, beda seperti keluarga aku Pak. Tiap hari tuh suara istri kalau di rumah marah-marah terus. Beda gitu sama keluarganya Pak Danang. Apalagi kalau anak-anak Pak, tiap hari main HP terus, nggak bisa lepas sama HP-nya. sama anak-anak sekarang juga gitu. Iya. Terus apalagi kemarin juga dapat informasi sama guru-gurunya, nilainya pada turun dan jeblok. Suruh memperhatikan lagi gitu sama anak-anak agar dia belajar terus kayak gitu. Nah kalau di rumah itu kalau istri tiap hari kalau udah sama pekerjaannya itu udah sibuk, nggak mau memperhatikan anak-anak. Gimana ya Pak kalau kayak gitu? Saya kira hampir sama ya. Jadi setiap keluarga itu pasti punya pergumulan masing-masing ya. Tapi ini izin saya untuk cerita pengalaman saya dan keluarga ya. Jadi begini, sebenarnya anak-anak itu tidak hanya sekadar membutuhkan fasilitas dari kita, tapi lebih dari itu sebenarnya menurut saya ini mereka lebih membutuhkan kepedulian kita ya, dalam bentuk perhatian, kemudian juga termasuk perlindungan. Terus terang saja ya, ini saya dengan istri saya itu sama-sama orang sibuk gitu loh ya, tapi ya kami sudah membangun suatu komitmen untuk meluangkan waktu kami gitu. Jadi kami sering berkumpul, berdiskusi ya, berkomunikasi. Nah, karena kami rasa di situ kami bisa memantau, memperhatikan pertumbuhan anak-anak kita ya, dari situ. Nah, setelah itu ini kalau saya boleh menyarankan ya, coba kamu sering-sering mengajak istrimu itu untuk berkumpul bersama, berbicara, berdiskusi gitu. Saya yakin di situ akan ada titik terangnya. Dan jangan lupa kita selalu bersandar kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Nah, ini coba ajak istrimu untuk ya sering berbicara, berdiskusi untuk melihat perkembangan anak-anak. Nah, di situ yakin
niat untuk memperhatikan keluarga. Itu hanya sekedar saran ya, mohon maaf kalau terlalu berlebihan. Iya, makasih loh Pak Danang bisa nanti dipraktekkan. Ya cobalah. Ya. Iya. Makasih. Sama-sama. Danang. Ya. Sejak saat itu, Pak Lukman dan istrinya mulai melakukan seperti yang dilakukan Pak Danang dan istrinya. Mereka lebih memperhatikan anak-anaknya dan selalu meluangkan waktu bersama kedua anaknya. Dan akhirnya, anak-anak Pak Lukman berubah menjadi anak yang lebih baik, taat orang tua, lebih rajin bangun pagi, dan lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Tuhan adalah sumber kekuatan untuk kita semua. Jadi, yakinlah, setiap persoalan pasti Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Halo, selamat pagi anak-anak sekolah Sion yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat Natal. Oh iya, terima kasih Titi sudah mengingatkan. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan bersama dalam refleksi Natal dan juga bersama-sama mendengarkan pesan Natal untuk kita semua. Ya Kak, ya aku juga mau dengar. Oke, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk boleh mendengarkan pesan Natal. Kita berdoa ya teman-teman. Kafannya yang akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan pesan Natal. Dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah lahir dalam dunia dan juga menjadi juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tih, kamu kalau berdoa kok melek kenapa? Ya kan aku boneka kakak. Jadi kalau aku berdoa pasti aku melek karena aku nggak bisa merem. Begitu. Oh iya ya. Oke, adik-adik hari ini kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang menjadi bagian firman Tuhan yang mendukung tema kita pada hari ini ya. Tema kita apa sih? Tahu nggak? Itu ada itu di belakang ada tulisannya besar. Apa Ti? Kamu bisa baca nggak? Bisa dong. Apa? Yesus kekuatanku. Iya, hari ini tema kita adalah Yesus kekuatanku. Bacaannya diambil dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kamu mau baca, Ti? Boleh. Aku mau baca. Teman-teman semua ikutin aku ya. Aku mau baca satu kali. Terus nanti teman-teman semua ikutin aku ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang teman-teman semua ikutin ya. Kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, terlebih setiap orang yang suka melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik dan juga Titi di sini ya, siapa yang nggak punya masalah? Hah? Kenapa? Emang ada Kak orang yang nggak punya masalah? Nggak tahu. Makanya Kak Fania tanya ya, ada nggak yang nggak punya masalah? Itu tuh Kak, yang di belakang kayaknya jawab ada. Wah, hebat ya, orang itu berarti nggak punya masalah ya Tia. Ada tuh ada lagi Kak, ada lagi yang bilang nggak punya masalah, nggak punya masalah. Oh iya ya, hebat ya orang itu ya, nggak punya masalah ya. Atau apa Ti? Jangan-jangan kenapa? Kenapa? Jangan-jangan dia nggak tahu kalau masalah itu apa. Kayak aku nggak tahu masalah itu apa. Teman-teman semua tahu nggak masalah itu apa? Bisa jadi ya, teman-teman semua juga nggak tahu ya masalah itu apa ya. Walaupun tadi ketika kita menyaksikan fragmen, tergambarkan di sana banyak banget anak-anak yang punya masalah ketika nilainya nggak bagus, ketika dimarahin sama bu guru, ditegur bu guru, ketika dimarahin mama gitu ya, dia masalahnya nggak bisa bangun pagi, masalahnya juga nilainya nggak bagus. Terus ketika bapak juga curhat sama temennya, ya, aku suka bagian itu. Ada banyak nasihat yang diberikan. Dilakuin nggak ya? Ya harus dilakukan dong, karena sehat untuk sesuatu yang baik ya. Nah, apa sih masalah itu? Ya, mungkin kita semua nggak tahu nih, gitu ya. Kalau ternyata kita tuh ternyata orang-orang yang punya banyak masalah, gitu ya. Orang-orang yang memang selalu punya masalah. Mungkin teman-teman atau adik-adik atau mungkin Bapak Ibu guru juga ya, karena hari ini kan Natal, perayaan Natal Sekolah Sion ya. Itu juga punya masalah. Masalah itu apa sih? Nah itu Kak, yang dari tadi aku tanyakan, masalah itu apa? Iya, sebentar ya. Jadi kalau Kak Fania cari nih di Wikipedia, mungkin kakak-kakak yang SMP tahu ya Wikipedia itu apa gitu ya. Soalnya kadang kalau cari tugas mungkin copy paste dari situ ya. Shh, jangan bilang-bilang dong Kak. Ya, oke. Nah, masalah itu bahasa Inggrisnya problem. Kalau di Wikipedia ditulisnya begitu, adik-adik semua, ya, problem. Nah, sekaligus kalau kita mau pakai definisi atau arti yang dalam kalimat, masalah itu sebuah pernyataan tentang sebuah keadaan yang belum sesuai dengan harapan. Aku nggak ngerti Kak. Kapannya jadi bingung nih. Iya, aku nggak ngerti. Maksudnya aja langsung to the point gitu loh. To the point. Jadi masalah itu adalah satu hal yang nggak sesuai sama harapan kita. Oh gitu. Misalnya Kak, kasih contoh biar paham. Ya, Kak Fania kasih contoh ya. Nih kayak misalnya kalau kita lihat di gambar gitu ya, ada anak yang nggak suka makan sayur, itu masalah. Wah, kan makanan yang enak-enak emang enak Kak, daging, es krim, jus. Kalau sayur pahit, nggak enak, tapi itu masalah. Nanti kamu bisa sakit karena kekurangan vitamin, kekurangan serat, ya.
nanti kita juga jadi punya masalah dengan daya tahan tubuh kita gitu. Makanya kita butuh makan sayur, buah, nggak cuman yang enak-enak, nggak cuman yang daging-daging aja. Begitu Titi. Oh ya. Jadi nggak suka makan sayur itu juga masalah ya Kak? Iya, itu bisa jadi masalah. Terus ketika kita hujan-hujanan, wah senang tuh Kak, seger, hujan, deres, basah. Wah enak. Tapi habis itu terus ada masalah, batuk, pilek, ya kan? Karena hujan-hujan. Oh ya, betul sekali, betul. Kayak Kak Fania nih. Enggak, kalau Kak Fania ini gara-gara, nggak tahu juga sih ya, apa ya, suaranya serak-serak gini ya. Nah, sakit gitu ya, kita bisa masalah gitu ya. Karena mungkin aja punya masalah lagi, nggak punya uang buat beli obat gitu. Nah, atau juga pandemi itu bisa jadi masalah. Iya tuh Kak, kayak gambar yang itu ya, udah di rumah masih pakai masker ya. Iya betul ya, dia udah di rumah tapi masih pakai masker. Bonekanya dikasih masker lagi. Iya, biar bonekanya nggak batuk. Boneka mana bisa batuk Kak? Oh iya. Nah, itu banyak banget jenis-jenis masalah nih dari teman-teman semua, baik anak-anak TK, anak-anak SD, SMP gitu ya, pasti punya masalah gitu ya. Entah itu karena masalahnya nggak suka makan sayur, masalahnya belajar naik sepeda jatuh, waduh sakit banget itu pasti. Iya, sabar dong ya, kita gantian ngomongnya ya. Nah, itu semua yang namanya masalah. Semua orang punya masalah. Bapak Ibu guru punya masalah? Pasti punya, nggak mungkin nggak punya. Apalagi pandemi, repot ngajar sana sini. Ada teman-teman yang belum boleh sekolah, ada teman-teman yang harus dikunjungin, ada yang tugasnya nakal, nggak dikumpul-kumpulin. Pasti stres juga. Kok kamu tahu, Ti? Ya, soalnya kemarin ada Bu Guru yang curhat sama aku. Oh, ya. Nah, Bapak Ibu guru juga punya masalah. Anak-anak punya masalah. Semua orang punya masalah. Baik masalahnya kecil, besar, ataupun masalahnya bikin kita happy gitu ya. Semua orang yang punya masalah, nggak ada yang bersuka cita, nggak ada yang seneng, nggak ada yang happy gitu ya. Bermuram durja. Kamu kok tahu kata bermuram durja? Ya pernah dengar aja sih. Oh ya. Mukanya murung kalau semua orang punya masalah. Nah, kakak juga ingat nih Ti, ternyata pada waktu kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kan ini kita lagi merayakan Natal ya Ti ya, untuk sekolah Sion Blora ya. Ya Kak, ya. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu juga ada masalah. Hah? Masa Kak? Emang ya kelahiran Tuhan Yesus Kristus ada masalah? Ada masalah. Pada waktu itu Bapak Yusuf dan Ibu Maria, ya Tia, itu harus pergi ke kampung halaman. Mudik ceritanya. Ya, mudik ceritanya. Bapak Yusuf sama Ibu Maria harus pergi ke kampung halaman karena pada waktu itu pemerintahnya meminta agar semua orang dilakukan sensus. Apa itu Kak? Sensus itu didata kembali, dicatat lagi namanya siapa, istrinya siapa, anaknya berapa gitu. Hah? Buat apa? Ya supaya pemerintah punya data yang jelas dan pajaknya juga makin jelas. Cuan lagi. Iya betul gitu ya. Jadi pada waktu itu semuanya harus didata ulang oleh pemerintah yang waktu itu memang menginginkan agar ada pendataan yang jelas nih, penduduk-penduduk semua didata dengan jelas supaya ada pemasukan negara yang juga jelas. Itu konteks waktu itu. Akhirnya Pak Yusuf dan Bu Maria itu pergi mudik, seperti yang tadi Titi bilang ya, mudik ke kampung halamannya. Nah, ngapain gitu ya?
harus mudik? Ya memang harus, karena itu perintah dan itu memang satu keadaan yang harus dilakukan oleh semua orang. Hah? Jadi mudiknya bareng-bareng gitu Kak, banyak-banyak orang? Iya, betul. Mudiknya semua orang pulang ke kampung halaman, pulang ke kota kelahiran masing-masing, pulang ke tempat tinggal masing-masing dulu gitu ya. Jadi yang merantau jauh-jauh gitu semua harus pulang untuk didata ulang. Nah, masalahnya adalah apa? Sabar ya. Masalahnya adalah Ibu Maria waktu itu sedang hamil besar. Wah, belendung, bukan belendung, hamil, mengandung. Oh, iya, mengandung. Kok aku bilangnya belendung? Belendung itu kan balon ya. Iya ya, sedang hamil besar. Pasti kan, coba deh ya anak-anak tanya sama mama, kalau mamahnya waktu itu hamil, ketika hamil besar, pasti sudah mulai ada tendangan-tendangan bayi gitu ya, sudah mulai ada gerakan-gerakan di dalam perut, dan kadang itu membuat mamah tidak nyaman. Tapi mamah sebagai ibu akan tetap elus-elus perutnya supaya adik yang ada di dalam perut itu tenang. Nah, itu yang dilakukan Bu Maria juga gitu ya, karena Bu Maria kan mengandung ya, hamil. Nah, karena waktu itu memang sudah betul-betul hamil besar dan sudah harus melahirkan. Waduh, pasti susah itu ya. Kak, tapi kan dia pulang ke kampung halaman ya. Betul, pulangnya ke kampung halaman. Ya, pasti punyalah rumah di sana, saudara-saudara yang mau tampung kalau misalnya mereka kesulitan. Kayak aku kalau mudik ke rumah, ya ke rumah oma. Emang boneka punya oma, Ti? Ya oma-omaan lah, Kak. Kapan ya ini? Ya, jadi waktu itu Bu Maria dan Pak Yusuf pulang ke Bethlehem ya. Jadi bukan gara-gara mau jalan-jalan, gara-gara pandemi bosen terus mereka mau jalan-jalan, waktu itu nggak ada pandemi ya. Nah, mereka pulang karena diharuskan pemerintah untuk sensus, untuk didata ulang, apalagi waktu itu kan zamannya belum canggih. Ya, harusnya kalau udah canggih mah kayak sekarang ya Kak, apa-apa pakai Google Form. Ya, betul ya. Kalian kalau ngisi tugas pakai Google Form, pakai Google Class gitu ya. Nah, zaman itu nggak ada, Google belum ditemukan gitu ya. Nah, mereka harus pulang menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan menaiki seekor keledai muda. Jadi Bu Maria itu naik keledai, kemudian dituntun sama Bapak Yusuf nih. Kafannya punya gambar-gambarnya nih ya. Mereka pergi melakukan perjalanan. Ketika sudah sampai di kota Bethlehem, di tempat kelahirannya Bapak Yusuf, tempat asalnya Bapak Yusuf, semua penginapan sepi. Rame Kak, rame. Oh iya. Semua penginapan rame. Karena semua orang harus pulang ke kampung halaman. Jadi tidak ada tempat yang tersisa, semuanya rame gitu ya, semuanya penuh, bookingan full gitu ya. Nah, benar kata Titi tadi, masa sih nggak punya saudara? Nah, benar kan aku Kak? Iya, kamu benar. Punya aja, mungkin aja punya, tapi ingat kondisi Bu Maria tadi hamil, mengandung, dan mau melahirkan. Orang kalau mau melahirkan itu pasti akan mengeluarkan anak. Iya benar, anak ya. Akan mengeluarkan darah juga, tapi aduh, iya betul ya. Kalau orang melahirkan pasti juga akan mengeluarkan darah. Nah, orang-orang pada waktu itu punya tradisi. Kalau memegang darah, maka dia akan dikatakan najis. Padahal itu mungkin momen kebersamaan ya, bisa ketemu satu sama lain, cerita-cerita, keluarga besar. Akhirnya memang Bu Maria dan Pak Yusuf harus mencari tempat untuk melahirkan. Nah, didapatlah sebuah kandang. Iya, Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang, Titi. Kamu kira di mana? Ya,
di rumah sakit lah, bagus. Kasurnya ada AC, mana ada AC waktu itu ya. Jadi Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang dan bayi Yesus diletakkan di palungan. Hah? Iya, di palungan, di tempat makan hewan. Hah? Bayi Tuhan, Kak? Iya. Kenapa kamu kok gitu? Ya kan Tuhan, Kak. Iya, tapi bayi Tuhan diletakkan di palungan. Nah, kalau kita lihat dari kata masalah, semua itu bisa aja dibilang masalah, gitu ya. Semua itu bisa aja dibilang masalah. Tapi bagi Pak Yusuf dan Bu Maria nih, bagi Pak Yusuf dan Bu Maria, semua itu bukan masalah. Semua itu adalah kehendak Tuhan. Wah, kok bisa sih Kak? Kok bisa mereka begitu? Mereka nggak melihat itu sebagai masalah ketika nggak dapat tempat, ketika harus lahir di kandang. Kok bisa sih teman-teman? Heran ya, kok bisa sih? Itu ya. Ya. Nah, di sini kita mau diajak untuk melihat ya teman-teman dan juga semua Bapak Ibu guru bahwa ini situasi yang sangat-sangat menarik yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu Tuhan tidak pernah salah memilih orang untuk melaksanakan rencananya. Hah? Iya. Tuhan memilih Bapak Yusuf, Tuhan memilih Bu Maria, Tuhan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan pilih Bapak Ibu untuk jadi guru, Tuhan pilih teman-teman semua untuk sekolah di Sion, Tuhan pilih untuk pengurus yayasan menjadi pengurus, Tuhan pilih majelis jemaat GKI Blora untuk jadi anggota majelis jemaat, jadi penatua, atau bahkan jadi hamba Tuhan dengan pelayanan yang lebih luas. Tuhan tidak pernah salah pilih. Seperti ketika Tuhan memilih Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Tuhan menetapkan mereka. Di Injil Matius dikatakan ya, Pak Yusuf itu dipilih Tuhan untuk, dalam tanda petik ya, kalau menurut kita itu masalah, tapi menurut Tuhan itu rencana Tuhan, adalah karena Bapak Yusuf punya hati yang tulus. Injil Matius 1 ayat 19 menuliskan itu. Ya. Yusuf orang yang tulus hati. Kalau Bu Maria, Kak, kalau Bu Maria, aku penasaran tuh, kalau Bu Maria gimana? Sabar ya, sabar. Kalau Bu Maria, Tuhan juga pilih karena Maria itu punya hati seorang hamba. Wah, benar ya Kak, Tuhan emang gak salah pilih ya. Iya. Di dalam dialognya ketika malaikat Tuhan menjumpai Bu Maria, kamu ingat nggak? Iya, ada ceritanya sekolah minggu pernah tuh Kak. Nah, itu Bu Maria bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Itu ada di Injil Lukas ya Kak? Nah, betul sekali ya. Lukas 1 ayat, nggak tahu, ayat 38 ya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, dua orang ini adalah dua orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka tidak melihat itu sebagai sebuah masalah, tetapi sebagai sebuah rencana Tuhan. Oh, ya. Kak, aku mau dong dikasih tips gimana supaya aku juga bisa kayak Pak Yusuf dan Bu Maria. Aku kan boneka juga punya masalah. Masalahnya nggak bisa ngomong sendiri kalau Kavania nggak ngomong. Iya ya. Semua orang yang punya masalah pasti pengen
seperti Pak Yusuf dan Bu Maria ya, yang melihat bahwa itu bukan masalah tapi itu rencana Tuhan, itu kehendak Tuhan. Nah, tipsnya cuma satu. Seperti apa yang menjadi tema kita pada hari ini. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus kekuatanku. Ya, betul sekali. Tapi tipsnya di mana? Kan Titi tadi minta tips. Nah, itu Kak, aku masih bingung. Jadi tipsnya supaya kita terus-menerus bisa menjalani semua masalah yang kita punya dengan melihat bahwa ada kebaikan Tuhan di sana, ada rencana Tuhan, seperti ketika Tuhan menghadirkan diri dalam bayi kudus yang lahir di malam kudus, walaupun Pak Yusuf, iya Kak, Pak Yusuf, masa Pak Maria? Ya, Pak Yusuf dan Bu Maria waktu itu punya banyak sekali masalah, tapi dia menyelesaikan masalah itu karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang menjadi kekuatan. Ada hati yang tulus yang diberikan kepada Tuhan. Ada hati seorang hamba yang dimiliki. Tetapi semua itu kuncinya ada di surat Paulus yang kita baca tadi. Filipi 4 ayat 13. Ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata kuncinya adalah kekuatan. Tetot, salah. Kata kuncinya adalah di dalam Dia. Kok bisa sih Kak? Iya. Dikatakan tadi kan segala perkara, semua masalah, segala perkara, semua masalah ya dapat aku tanggung. Paulus bilang gitu ya, dapat aku tanggung, dapat aku selesaikan, dapat aku hadapi, dapat aku pikul gitu ya, kata Rasul Paulus ya. Dapat aku hadapi di dalam Dia. Oh, ya. Nanti kalau di luar Dia nggak bisa ya kayak. Betul sekali, nggak bisa gitu ya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Kudus yang lahir di malam kudus, seperti yang diimani oleh Bu Maria yang menerima rencana Tuhan, Pak Yusuf yang berjalan dalam rencana Tuhan, dan tinggal di dalam Tuhan itu sendiri, maka semua persoalan yang kita hadapi dapat kita tanggung, dapat kita lalui, dapat kita selesaikan, karena Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan. Dan karena Tuhan yang tinggal di dalam kita, dan kita yang tinggal di dalam Tuhan, beroleh kekuatan. Ya, jadi di dalam, kata di dalam itu penting ya. Kata di dalam itu penting, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, maka kita akan menuju kebinasaan. Wah, kamu pinter ya, Pia. Ya, karena selain rajin belajar, aku juga rajin sekolah minggu. Iya, itu juga penting ya, anak-anak semua ya. Sekolah minggu supaya kita diperkaya dalam pengetahuan dan pengalaman iman ya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita beroleh kekuatan. Masalah-masalah yang kita hadapi semua bisa diselesaikan karena kita bersama Tuhan. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, maka kita akan berujung pada kebinasaan. Nah, itu harus diingat sebagai pesan Natal bahwa Allah yang lahir di dalam dunia adalah Allah yang Immanuel. Artinya Tuhan yang bersama kita. Jadi kita juga harus bersama Tuhan. Ya, betul sekali ya.
Jadi pesan Natal ini ketika kita mau jadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dikasihi Tuhan seperti Pak Yusuf dan Bu Maria, yang walaupun punya masalah, punya persoalan-persoalan gitu ya, tapi bisa melihat bahwa semua itu rencana Tuhan. Dan kita bisa melihat itu karena kita tinggal di dalam Tuhan. Dan kita jangan meninggalkan Tuhan. Ya. Oke, aku sudah paham, Kak. Yesus kekuatanku, aku jadi kuat karena aku tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam aku. Iya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, orang tua yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menghidupi firman Tuhan ini, bahwa segala perkara, semua masalah yang kita alami bisa kita tanggung, bisa kita hadapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang sudah lahir di dalam dunia dan juga memberi kemenangan dan keselamatan untuk kita semua. Sekali lagi, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kak, ya, doa dulu dong, masa nggak ditutup doa? Oh iya, pasti dong ya, Kak Fania yang akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah tinggal di hati kami, Tuhan sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekarang kami mau terus-menerus menyerahkan diri kami untuk tinggal di dalam Tuhan agar apa yang akan kami hadapi bahkan dalam tahun 2022 yang sudah kami jalani ini boleh terus kami jalani bersama dengan Tuhan, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala persoalan di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus sumber kekuatan kami. Tanpa Tuhan kami semua binasa, kami semua tidak selamat. Oleh karena itu biarlah kami tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya teman-teman, sampai jumpa ya. Sampai jumpa lain waktu. Selamat Natal semuanya. Selamat mengisi 2022 dengan beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal semuanya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sungguh luar biasa ya Clara, opera dan pesan Natal yang sudah kita saksikan bersama. Kiranya dapat menjadi penyejuk dan penguat bagi kita semua. Ya Angel, sungguh luar biasa opera dan pesan Natal yang sudah kita terima hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita memuji nama Tuhan lagi dengan pujian Kaulah Kuatku.
acara kita selanjutnya, kita saksikan tampilan dari adik-adik kita dari TK Sion Blora. Selamat menyaksikan. Tibalah kita di penghujung acara. Untuk mengakhiri kegiatan acara kita, akan kita saksikan bersama tampilan dari SMP Sion, dilanjutkan dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Fani Emawati Listijo.在我心中有喜乐，有喜乐在心中，因为救主耶稣基督今降生，他为我们降生在马房里，天上星星亮晶晶。看那牧羊人，看那小绵羊，东方红狮骑骆驼来朝拜。快来快来快来快来，大家快来！喜乐喜乐喜乐喜乐喜乐在心中，请你与我一起分享耶稣基督降生美好的喜讯。在我心中有喜乐，有喜乐在心中，因为救主耶稣基督今降生，他为我们降生在马房里，天上星星亮晶晶。看那牧羊人，看那小绵羊，东方不是骑骆驼来朝拜。快来快来快来快来，大家快来！喜乐喜乐喜乐喜乐喜乐在心中，请你与我一起分享耶稣基督降生美好的喜讯。快来快来快来快来，大家快来！喜乐喜乐喜乐喜乐喜乐在心中，请你与我一起分享耶稣基督降生美好的喜讯。
小星星，送你我一朵。你在我生命中太多的感动。你是我的天色，一路指引我，无论岁月变幻，爱你唱着歌。令我笑，谢谢你，因为有你温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱长在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。送给你小星星，送你我一朵。你在我生命中太多的感动。你是我的天色，一路指引我，无论岁月变幻，爱你唱着歌。令我笑，谢谢你，因为有你温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱长在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。令我说谢谢你，因为有你，温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱长在心里。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。我要谢谢你，因为有你，温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱长在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。Anak TK SD SMP Sion yang saya cintai dan saya banggakan. Kita semua telah bersukaria bersama Papa Mama, guru-guru, Bapak Ibu pengurus yayasan di Natal Virtual Sekolah Sion 2021. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Vania bisa menjadi kekuatan kita karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita semua. Mari kita bersyukur di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah bersama-sama bersukaria merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya itu bisa menjadikan hati kami semua menjadi damai. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang sudah lahir menjadi kekuatan bagi hidup kami di tengah masa pandemi ini. Tuhan kiranya tahun 2022 bisa menjadikan semangat buat hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang saya banggakan, selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2022. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan lagu Allah Sumber Kuatku.